Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya dalam kondisi sehat? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu tetap semangat dalam belajar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah supaya apa yang kita pelajari mendapatkan kemudahan dan keberkahan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Selanjutnya untuk absensi pada pagi hari ini silahkan melalui kolom komentar YouTube dengan menuliskan nama dan nomor absen kalian. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar materi tentang akhlak terpuji pada diri sendiri. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mempelajari materi pada pagi hari ini adalah yang pertama, mampu menjelaskan pengertian ilmu. Yang kedua, mampu mengidentifikasi dalil perintah berilmu. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi perilaku orang yang berilmu. Dan yang terakhir adalah mampu menjelaskan manfaat ilmu. Sebelum kita masuk ke dalam materi, silahkan amati beberapa gambar yang Bapak tampilkan berikut ini. Ya. Gambar pertama adalah gambar dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama. Gambar yang kedua adalah gambar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu seorang tokoh pembaharuan Islam sekaligus pendiri Muhammadiyah. Yang ketiga adalah gambar dari Insinyur Soekarno. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama dan seorang arsitek yang terkenal. Hasil karyanya yang terkenal adalah Masjid Istiqlal. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian ilmu. Kira-kira apa yang dimaksud dengan ilmu itu? Ya, kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu ilman, yang berarti pengetahuan atau kepandaian tentang sesuatu. Lawan kata dari ilmu adalah kebodohan atau ketidaktahuan. Jadi, seseorang dikatakan berilmu apabila orang tersebut memiliki kemampuan dan kepandaian tentang sesuatu hal tersebut. Misalnya, yaitu kemampuan melukis. Apabila kemampuan melukis orang tersebut sangat pandai, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut pandai dalam hal melukis. Kemudian sebaliknya, apabila seseorang tersebut tidak tahu tentang sesuatu, maka dikatakan orang tersebut sebagai seorang yang tidak tahu. Lalu, apa pentingnya ilmu bagi diri kita? Mengapa kita harus berilmu? Anak-anak semua, dengan ilmu kita dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Sekaligus kita dapat mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Sehingga dengan ilmu kehidupan di dunia akan menjadi mudah. Sekaligus untuk mencapai kebahagiaan di akhirat juga diperlukan ilmu. Mengapa demikian? Karena kebahagiaan di akhirat hanya dapat tercapai apabila kita berilmu dan mengajarkan ajaran agama dengan benar. Nah, anak-anak semua, dalam hal ilmu manusia digolongkan menjadi 4 golongan. Golongan pertama adalah mereka pandai dan mampu mengamalkan ilmunya tersebut secara baik dalam kepentingan agama maupun kepentingan kemanusiaan. Golongan pertama ini memberi kemanfaatan bagi sesama, sehingga dapat membawa keberkahan dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Golongan yang kedua, mereka pandai akan tetapi tidak mau atau tidak mampu mengamalkan ilmunya secara baik. Golongan kedua ini bisa saja berbahaya apabila orang tersebut memanfaatkan ilmu yang dia miliki untuk sesuatu hal yang tidak benar. Golongan yang ketiga yaitu mereka kurang pandai
dan menyadari kekurangannya tersebut. Golongan ketiga ini masih bisa dikatakan sebagai golongan yang baik. Karena apa? Karena mereka menyadari kesalahannya dan berusaha untuk memperbaikinya. Dan golongan yang terakhir adalah golongan orang-orang yang tidak pandai dan tidak menyadari kekurangannya. Nah, golongan ini sulit untuk diberi nasihat. Karena apa? Karena mereka merasa dirinya lah yang paling benar. Na'udzubillah ya, jadi golongan keempat ini jangan sampai kita tiru. Nah, selanjutnya yaitu tentang mengenai dalil perintah berilmu. Anak-anak semua, agama Islam telah menetapkan bahwa mencari ilmu atau menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Yaitu perintah berilmu secara dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalil perintah berilmu selanjutnya yaitu perintah untuk membaca yang terdapat dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Lalu apa yang harus kita baca atau apa yang harus kita pelajari? Jadi yang harus kita baca atau yang harus kita pelajari adalah ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat qauniyah. Apa yang dimaksud dengan ayat qauliyah? Qauliyah mempunyai arti sebagai perkataan, sabda, atau firman. Jadi ayat-ayat qauliyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berupa firman-Nya, yaitu Al-Qur'an. Lalu bagaimana cara kita mempelajarinya? Bapak beri contoh. Apabila kalian semua sewaktu selesai melaksanakan sholat maghrib atau sholat subuh, yaitu menyempatkan sedikit waktu untuk membaca Al-Quran. Nah, itu adalah salah satu contoh cara mempelajari ayat-ayat qauliyah, yaitu dengan cara membaca, menulis, atau menerjemahkan Al-Quran. Yang kedua adalah ayat-ayat qauniyah. Apa yang dimaksud dengan ayat qauniyah? Ayat qauniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan keadaan alam. Nah, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ayat-ayat qauniyah atau yang berhubungan dengan keadaan alam itu antara lain adalah ada ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu geografi, dan ilmu matematika. Nah, semakin kita mempelajari ilmu-ilmu tersebut, maka akan menambah atau memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semua, terdapat sebuah kata-kata bijak yang berbunyi, apabila kita memiliki ilmu agama tanpa diimbangi dengan ilmu pengetahuan, maka kita diibaratkan sebagai orang yang pincang. Kemudian sebaliknya, apabila kita memiliki ilmu pengetahuan tanpa diimbangi dengan ilmu agama yang baik, maka kita digambarkan sebagai orang yang buta. Bagaimanakah orang yang buta itu? Ya, yaitu tidak mengetahui arah tujuan hidup. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya. Kalau belum ada, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang perilaku orang yang berilmu. Anak-anak semua, apabila kalian memperhatikan kondisi masyarakat di sekitar kalian dalam kehidupan sehari-hari, pasti akan nampak perbedaan perilaku orang yang berilmu dan tidak berilmu. Secara garis besar, perilaku orang yang berilmu antara lain: 1. Memiliki semangat untuk menguasai ilmu tentang hal-hal yang belum diketahui. Jadi orang yang berilmu, semangatnya itu untuk mengetahui tentang apa yang belum diketahui itu semakin tinggi. Karena apa? Karena semakin banyak yang kita ketahui, maka akan semakin nampak kebodohan pada diri kita sendiri. Yang kedua adalah rajin mendatangi majelis ilmu, baik itu yang berkaitan dengan ilmu agama maupun ilmu pengetahuan pada umumnya. Dan yang ketiga adalah
gemar bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Jadi sudah jelas ya bahwa tidak mungkin orang yang berilmu itu gemar bergaul dengan ahli maksiat. Yang keempat adalah selalu berhati-hati dalam ucapan dan tindakan. Karena apa? Karena bagi orang yang berilmu, segala yang diucapkan dan segala perbuatan yang dilakukan itu harus berlandaskan ilmu yang dia miliki. Yang kelima adalah tidak sombong dengan ilmu yang dimilikinya. Kemudian, apa manfaat ilmu? Nah, anak-anakku semua, manfaat ilmu di sini terbagi menjadi dua, yaitu ilmu itu bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Untuk diri kita sendiri, manfaat ilmu yang pertama adalah ilmu yang kita miliki akan semakin luas. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwa semakin banyak yang kita ketahui, maka akan semakin nampak kebodohan pada diri kita sendiri, sehingga akan mendorong kita untuk mempelajari sesuatu yang belum kita ketahui. Yang kedua, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jelas ya bahwa tadi adalah menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Yang ketiga, hidup lebih bermanfaat dan terarah. Dengan ilmu kita dapat memberikan manfaat kepada orang lain di sekitar kita. Manfaat yang keempat adalah lebih mudah mencapai keabsahan dalam beribadah. Dalam hal ini sudah jelas ya bahwa ahli ilmu itu lebih utama dari ahli ibadah. Karena apa? Karena ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu harus dilandaskan atau berdasarkan syariat Islam. Yang kelima adalah mempermudah usaha yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah dapat mendatangkan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Kemudian manfaat ilmu bagi orang lain, yaitu kita dapat mengajarkan ilmu yang kita miliki kepada orang lain, sehingga hal tersebut dapat menambah wawasan orang lain tentang apa-apa yang belum diketahuinya. Nah, itu tadi tentang manfaat ilmu pada diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, Bapak akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi anak-anak semua, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kemudian tidak ada batasan untuk kita dalam menuntut ilmu, yaitu sampai akhir hayat kita. Tidak ada perbedaan kasta dalam saat kita menuntut ilmu, entah itu miskin, kaya, atau siapapun, tetap berkewajiban untuk menuntut ilmu. Kemudian sebagai tindak lanjut pertemuan pada pagi hari ini, silahkan nanti di rumah dikerjakan halaman 76, esai Romawi 2 dan Romawi 3, difoto, dikirimkan ke email Bapak, yaitu paling lambat 2 hari ke depan. Terkait tugas, apakah ada yang belum dipahami? Sudah paham semua? Jika tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk kalian semua, tetap menjaga kondisi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.